saja saya akan mempresentasikan hasil analisis riset pemasaran biro umroh yang akan menjual paket badal umroh. Ya, yang pertama saya akan memaparkan latar belakang masalah. Ibadah umroh merupakan suatu kegiatan ibadah yang dilakukan oleh umat Islam di seluruh dunia. Ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa hukum melaksanakan umroh adalah sunnah muakkad dan umroh cukup dilakukan sekali seumur hidup. Umroh secara syariat bermakna mengunjungi Masjidil Haram pada waktu tertentu. Dalam penyelenggaraannya, umroh di Indonesia diselenggarakan oleh pihak swasta. Pihak swasta yang merupakan diikuti singkatan dari penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh atau bisa disebut biro umroh atau travel agen haji dan umroh. Dan yang selanjutnya tujuan riset. Tujuan riset di sini itu untuk mengetahui strategi pemasaran yang bisa dilakukan untuk menjangkau segmen calon jamaah umroh. Dan yang kedua, untuk mengetahui faktor meningkatnya jumlah jamaah pada PT Asia Haji Umar Makassar. Ya. Nah, langsung saja pemaparan materi untuk pengertian biro umroh. Biro umroh itu adalah lembaga atau instansi yang menyediakan layanan perjalanan bagi jamaah yang ingin melaksanakan umroh. Nah, penyelenggaraan umroh ini bertujuan memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan kepada jamaah pada perusahaan jasa travel umroh yang dihasilkan berbentuk jasa yang berupa pelayanan dan pembinaan dalam pelaksanaan ibadah umroh. Nah, saat ini kan banyak sekali travel umroh yang berdiri dan hampir semua travel umroh tersebut memasarkan produknya dengan cara merekrut marketing. Sebab kalau bagaimana juga sebuah travel tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya tim marketing yang halal. Maka setiap perusahaan melakukan berbagai strategi untuk mengkomunikasikan produknya kepada masyarakat dengan tujuan agar mereka tahu dan tertarik sehingga melakukan pembelian terhadap produk yang ditawarkan perusahaan. Salah satunya adalah dengan melakukan kegiatan promosi. Nah, selanjutnya pengertian badal umroh. Badal umroh itu adalah kegiatan melaksanakan ibadah umroh yang dilakukan oleh seseorang atas nama orang lain. Nah, biasanya badal umroh itu dilakukan ketika seseorang tidak dapat melakukan ibadah umroh, seperti sakit, usia lanjut, atau kondisi tertentu yang membuatnya tidak memungkinkan untuk pergi ke tanah suci. Nah, orang yang dibadalkan umrohnya disebut sebagai mustahil. Sementara orang yang melaksanakan badal disebut sebagai mubadir. Sebelum kita memahami strategi pemasarannya, kita harus tahu apa sih itu strategi pemasaran. Nah, di sini strategi pemasaran adalah upaya untuk memasarkan suatu jasa atau barang dengan taktik serta training tertentu untuk melancarkan konsep penjualan. Arti lain dari strategi pemasarannya ialah kegiatan perusahaan untuk memperkenalkan jasa atau barang secara masif. Nah, hal ini dilakukan atas dasar suatu pengertian bahwa minat seseorang pada jasa atau barang tertentu dilihat dari beberapa banyak data atau informasi yang mereka terima. Nah, saya mengambil dari jurnal sebelumnya pada PT Fayas Haji Umar Makassar. Itu strategi pemasaran melalui harga adalah salah satu komponen penting dalam bauran pemasaran. Karena pemasaran melalui harga itu meningkatkan jumlah jamaah. Karena harga yang terjangkau dan tepat
penjualan dan meningkatkan minat calon jamaah. Nah, pada PT Fayas Abdi Umat Makassar itu telah menetapkan harga yang kompetitif untuk produk umroh dan haji mereka, yang memungkinkan mereka untuk menarik lebih banyak calon jamaah. Nah, strategi ini didasarkan pada analisis pasar dan kebutuhan calon jamaah dengan tujuan untuk menawarkan produk yang berkualitas dengan harga yang wajar. Nah, dengan demikian strategi harga ini membantu perusahaan dalam mempertahankan loyalitas pelanggan dan menarik calon jamaah. Untuk kesimpulannya, strategi pemasaran yang biasa dilakukan untuk menjangkau segmen calon jamaah umroh meliputi kombinasi pemasaran tradisional dan digital. Faktor utama meningkatnya jumlah jamaah pada PT Fayas Abdi Umat Makassar adalah menggunakan strategi pemasaran yang tepat, seperti pemahaman sebagai paket umroh sesuai permintaan pasar dengan menggunakan bentuk produk, sistem harga yang menarik melalui diskon atau insentif, pemilihan lokasi kantor yang strategis untuk memudahkan akses calon jamaah, serta promosi langsung yang intensif kepada calon jamaah dan pelanggan. Mungkin cukup itu saja yang dapat saya paparkan, saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.